Kehidupan aku itu 100% kasih karunia Tuhan. Amin. Aku berasal dari keluarga non-Kristen. Oh wow. Non-Christian Oke. gitu. Jadi Papa mama orang apa? Jawa, Manado. Oh, Cuman ada Manadonya? Manado, Oh. Anggoman. Wow, Kasih. mama, papa, mama, oke. Jadi opaku Konghucu, omaku Katolik, papaku Kedar, mama Wow. juga saking cintanya ikutan Oke, gitu. oke. Nah, jadi aku dibesarkan di lingkungan itu. Jadi aku belajar ngaji dan segala macam Oke. pada saat aku kecil gitu. Terus aku terima Tuhan usianya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi dari kecil itu aku punya karunia mimpi. Aku nggak pernah ada yang ngasih tahu siapa itu Yesus, tapi lucunya, uniknya, Yesus selalu muncul di dalam mimpinya aku dengan cara yang kayak aku lagi main zaman dulu kan ada apa tuh namanya sabun yang gitu Yeah. tuh jadi balon Yeah, gitu-gitu. yeah. Setiap kali aku main di dalam mimpi itu selalu ada nih orang. Dan aku selalu tanya, Om siapa? Kenapa ikutin Eka terus? Aku Yesus. Gitu doang. Wow. Nah, satu saat aku bermimpi, jadi kayak banjir bah gitu menutupi bumi, dan aku tuh tenggelam dari di bawah itu, dia tarik aku ke atas, dia zut, cepet banget sampai di atas, sampai aku gitu-gitu, aku ingat betul. Terus aku bilang thank you, Om siapa? Aku Yesus. Wow. Nah, pada usia 5 tahun waktu itu aku sakit, aku demam tinggi, dan kalau dari cerita mama cerita bahwa pada saat itu mama papa nggak punya uang untuk bawa aku ke dokter. Jadi aku udah sakit berhari-hari sampai dia udah pinjem kanan pinjem kiri nggak dapet duit. Terus aku tanya sama mama, aku bilang, "Mah, Om Yesus itu siapa?" Kaget mama. Hah? Maksudnya gimana? Iya, Om Yesus itu siapa gitu kan? Eka tahu dari mana? Eka ketemu di mimpi beberapa kali. Aku ceritain mimpinya aku. Mama Secara mama nggak pernah ngasih tahu ya? nggak pernah sama sekali karena udah non Kristen. Terus Iya, mama iya. bisikin aku, Yesus Tuhan. Wow. Oke. Eka mau tahu dia kata gitu. Mau, mama ajarin aku satu lagu. Yesus cinta anak-anak gitu. Sampai aku bisa Wow. dan sakitnya aku gone. Dan sakitnya sembuh. Sakitnya sembuh. Itu mujizat aku pertama yang aku ingat. Terus kemudian papaku pulang, mama cerita. Anehnya waktu itu mama cerita, almarhum mama cerita, anehnya papa nggak marah. Waktu diceritain anakmu sembuh, dia nanya tentang Yesus, terus aku ajarin dia lagu dan dia sembuh. Tahu papa bilang apa? Oke, sampai usia 17 tahun kita bebaskan dia untuk memilih agama yang dia mau. Wow. Jadi mulai saat itu aku pergi ke sekolah minggu sendiri diantarin pembantuku namanya Mbak Kus. Di umur 5 tahun Di itu? umur 5 tahun aku bergereja dulu ada TK Wijaya Kusuma di Kalibata, pas pampres. Di situ tiap hari minggu ada sekolah minggu. Dan Aku ikut di ke situ situ. sama pembantu aku Wow. tiap hari. Dari detik itu sampai aku besar, aku cari Tuhan sendiri. Aku inget banget di SMP aku dapat mimpi tentang Yesus. Aku bingung mau ngapain. Saat itu aku memang udah Kristen tapi aku nggak ngerti, nggak ada yang pegang aku, nggak ada yang ngajarin aku tentang. Jadi aku cari, doa-doa yang rame-rame itu apa? Aku nggak tahu itu namanya KKR. Mulai aku kejar. Doa rame-rame itu KKR. Rame-rame. Doa rame-rame. Iya, iya. Itu aku kejar. Aku ngejar di mana aja ada tuh aku kejar. Ya pokoknya itu perjalanan aku sampai akhirnya sampai mana ya? Pokoknya kalau mau ngomongin sampai pelayanan cukup panjang gitu loh. Tapi ini unik banget karena gini, biasanya orang ketemu sama Yesus itu ya ada momen-momen sulit dalam hidupnya misalnya, atau ada orang yang injil ke dia gitu ya, dan usianya kan biasanya kan jarang kita dengar, lo terima Yesus kapan? Pas gue usia 5 tahun. Gue gak pernah dengar ada orang gue terima Yesus umur 5 tahun gitu. Kan di situ kan kita masih belum bisa mengambil keputusan dengan ya apa sih mungkin keputusan yang akurat dan lain sebagainya gitu ya. Ini 5 tahun udah dapat mimpi dari Tuhan. Dan kemudian sakit disembuhkan. Iya. Dan yang paling hebatnya adalah diperbolehkan sama orang tua Itu untuk ke ajaib sekolah banget. minggu. Itu ajaib Sampai banget. disediain supir lagi. Enggak, naik beca. Oh naik becak. Orang kagak ada duit buat berobat. Oh, nggak ada, iya, nggak ada iya, mobil iya. pada saat itu benar-benar. Jadi boleh naik becak ke sekolah minggu. Sekolah minggu, setiap minggu. Wow. Dan tunggu, ini karunia mimpi ini sampai hari ini masih ada? Masih sampai detik ini. Sampai hari ini masih ada karunia Dan mimpi? itu takutnya bukan main dulu aku. Karena kayak misalnya dulu aku ingat betul yang waktu banjir pertama kali besar itu loh, sampai di kebun binatang tuh sampai apa namanya buaya pada keluar segala macam itu aku mimpi. Mimpinya benar-benar spesifik dan Tuhan bicara sesuatu gitu. Aku bilang sama mama dan terjadi. Mimpi ini terjadi. Terus aku nangis kan ketakutan kan. Wow. Sampai aku mau ketemu siapa, mau ditemuin siapa pada masa itu aku ketemu. Aku bilang, "Ma, ini aku mimpi aku ketemu." Dan itu ternyata sudah disetting sama Tuhan sedemikian rupa. Waktu itu aku nangis dan dulu nggak bisa browsing. Kalau sekarang kan aku bisa browsing, cari tahu gitu kan. Ini enggak. Jadi aku cari, aku baca terus Alkitab setiap hari sampai aku ketemu Ayub 33. Ayub 33. Ayub 33 itu sepanjang itu kan Tuhan bilang begini, dalam mimpi dan penglihatan pada saat engkau tidur di malam hari, aku menegur engkau dengan mimpi dan penglihatan. Wow. Ayat terus aku baca ke bawahnya. Tujuannya apa? Untuk menghindari engkau dari liang kubur. Aku nangis. Aku bilang, Tuhan, jadi Tuhan kasih ini semua untuk melindungi aku dari liang kubur. Tadi aku masih nggak ngerti. Sampai ada mimpi-mimpi sampai mau bom Bali. Itu aku mimpi spesifik 2 minggu berturut-turut full.
Apa? mimpinya. Isinya apa? Bom gitu? Sampai ada orang di dalam itu kan mobil Toyota kalau nggak salah ya. Dan orang-orang pakai kopiah. Mereka bilang gini, ledakin gitu. Sedetail itu mimpinya? Terus aku mimpi another day-nya, aku mimpi peti-peti mati banyak banget. Itu di tempat ini loh, tempat yang buat biasanya kalau kita turun dari pesawat buat koper-koper. Koper-koper, Kayak begitu. Di situ? Itu peti-peti mati semuanya. Another dreams lagi, aku lihat tanah di Bali bener-bener merah kayak api. Dan orang merangkak di situ udah pada sekarat. Terus aku bilang sama Pak Timotius Arifin pada saat itu, aku tiap dapat mimpi nggak sembarangan ngomong. Ke pendoa pun, ke kepala pendoa yang benar-benar aku tahu bakal bisa jaga, itu selalu aku. Jadi aku ngomong, and kita puasa. Dan itu terjadi saat aku syuting ulang tahun Indosiar waktu itu. Aku tinggal di Bali waktu itu, aku lagi pergi dan itu terjadi. Wow, ini mind boggling for me. Ini gini. Biasanya orang itu dapat karunia nubuatan tuh biasalah. Karunia ngajar, karunia beginilah, bla 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 segala macam ya. Itu biasa kita dengar. Ini karunia mimpi loh. Dan udah gitu mimpinya detail banget. Dan ini mimpi dari umur 5 tahun yang membawa Eka Deli, seorang Eka Deli sampai kenal sama Yesus. Sampai hari ini itu nggak hilang-hilang mimpinya dan detail lagi. Nah, jadi sebenarnya gini. Ditulis nggak abis selesai mimpi? Gitu? Tadinya banyak aku tulis karena aku suka lupa kan. Nah, belakangan aku pakai voice note. Jadi ada handphone selalu di samping aku. Kayak gitu. Dan biasanya aku tanya nih sama Tuhan, misalnya aku dapat tentang seseorang gitu ya, hamba Tuhan yang udah lama aku nggak pernah ketemu. Ternyata masih ada nomornya tapi aku nggak tahu. Saat itu aku nyari-nyari dan Tuhan kasih mimpi spesifik sekali. Ada nggak mimpi kayak begitu yang misalnya, Eka, kamu kasih tahu ya sama orangnya? Pernah. Nah, lu kasih tahu nggak? Nah, masalahnya mimpi ini tentang seorang hamba Tuhan yang sangat besar dan aku mesti ngomong sama dia. So aku bilang ini, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, pertemukan. Bukan cuma pertemukan, dia cari aku. Wow, oke. Dia Which cari is aku. nggak mungkin, sangat bener-bener nggak mungkin beliau ini cari aku. Tapi dicari akhirnya? Dicari, aku bener-bener ketemu. Terus begitu aku duduk, dia langsung bilang, Tuhan ngomong apa? Gitu. Aku langsung cerita, oke, begini. Dan aku orangnya kayak nggak ada rem kalau soal gitu. Aku akan bilang, aku nggak peduli siapa akan tersinggung nggak. Tapi ini yang aku lihat di mimpi dan Tuhan bicara begini. Lu tadi malam nggak mimpiin gue kan? Kagak. Gue jadi redakan. Tapi ya mimpi itu, mimpi yang spesifik itu bakal terjadi kalau semakin aku banyak waktu sama Tuhan. Itu benar-benar. Wow. Dan sering kali aku dapat mimpi dan kebanyakan bukan tentang aku, tentang orang, tentang apa yang akan terjadi di suatu negara. Kejadian gitu ya. Salah satu pejabat negara akan terjadi ini. Aku mimpi spesifik. Wow. Aku mimpi spesifik dan Tuhan kasih itu untuk aku doa dan aku benar-benar sometimes aku puasa. Wow. Oke.